Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Shalom juga buat papi mami. Selamat datang. Kita ibadah bersama di tempat ini. Dan sebelum kita beribadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang pimpin kami, berikan kami hikmat dan marifat daripada Tuhan. Tuhan yang terus pimpin adik-adik kami di tempat ini. Bahkan papi mami, Tuhan yang berikan mereka rohmu yang terus bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, teman-teman, ini kita sebelum mulai ibadah kita baca restorasi Pondok Daud. Udah siap ya Kak? Nah, sebelum kita baca doa Bapa kami dan mulai minggu ini kita harus baca restorasi Pondok Daud. Kita juga beberapa tahun yang lalu kita pernah baca ya adik-adik ya. Oke? Nah, sekarang kita baca kembali lagi. DNA ya, DNA kita ya. Udah siap belum Kak? Ya udah Kak Jun baca ya pelan-pelan ya. Pertama, restorasi Pondok Daud. Pertamanya, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini adik-adik. Nah, tahun 2023 ini adik-adik adalah kita bangkit jadi pemenang. Kak Jun percaya teman-teman semua, kita ini anak-anak Tuhan Yesus yang bangkit jadi pemenang. Tepuk tangan dulu dong. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita baca doa Bapa kami. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Ayo kita sembah Tuhan, kita tenangkan hati pikiran kita. Kita nyanyikan lagu ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Ayo teman-teman, kita angkat tangan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh teramat baik bagi kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas hidup kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kita ulang lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami, dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Ayo angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Suara dia di sini. Ya Tuhan, dengarkan doa mereka Bapa. Karena Engkau Tuhan baik dalam hidup mereka. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Yes. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, silakan berdiri hadirin. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan, kita keluarkan suara kita karena Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Idarabata karabalaya base karabata karabalaya babalaya, haleluya, haleluya. Ayo teman-teman, keluarkan suaranya, sembah Tuhan. Angkat tanganmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Rabata karabalaya base karabalaya ba. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan. Ayo ada teman-teman, sembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Irarabata karabalaya base karabalaya balaya balaya bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Urapi setiap kami. Idarabata karabalaya base karabalaya balaya balaya bu. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Silakan duduk. Berkati hidupku, segala pujian bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku, amin. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, berkati hidup, segala pujian syukur bagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian, mana tepuk tangannya teman-teman? Amin. Yes. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo teman-teman semuanya, kita siapkan hati kita untuk baca Mazmur 91. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita angkat tangan kita berdoa untuk Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau bersatu hati ya Tuhan, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus lindungi bangsa kami, aman di dalam perlindungan Tuhan. Setiap pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan semua keamanan di negeri kami, semuanya mereka aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka Tuhan hati yang takut Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman masih semangat? Masih? Oke, siap memuji Tuhan? Wah, nggak ada suaranya. Siap memuji Tuhan? Kita bangkit jadi
pemenang di dalam Tuhan. Ayo bangkit berdiri teman-teman. Kita nyanyikan lagu ini, dengar dia panggil nama saya. Ayo. Tepuk tangan mana? Ayo. Haleluya. Tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali dari awal. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Hey, dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya sekali lagi. Tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya adik-adik? Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, suaranya mana? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Suaranya mana? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Suara teman-teman sendiri ku jawab ya. Tepuk tangan dong. Keras. Ya. Ayo semangat lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Amin. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Haleluya. Masih semangat adik-adik semuanya? Teman-teman semuanya masih semangat? Oke, kita nyanyikan lagu ini Buah Roh. Oke? Masih ada yang ingat lagu itu? Jika masih Buah Roh, oke. Ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera. Oke. Ayo tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal, kasih, sukacita, amin, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Dari awal, sekali lagi, kasih, sukacita, amin, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus, yes, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap kali. Sekali lagi, inilah buah Roh Kudus, yes, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Bilang haleluya, haleluya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semuanya. Oke. Kata doa persembahan. Teman-teman, persiapkan persembahannya. Ayo. Ayo adik-adik semua, kita siapin persembahan kita ya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau memberi persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Yang gembira adalah obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih teman-teman persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan teman-teman. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Ayo. Kita nyanyikan lagu ini, How I Love You Lord. Yes Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam penyembahan dan pujian kami. Bahkan apapun keadaan kami tetap katakan Tuhan Yesus baik. Kami mau belajar setia sama Tuhan. Untuk kami terus hidup bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah penyembahan dan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami katakan kami lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you. Panggil nama Yesus, Jesus, Jesus. Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Suaranya teman-teman, keluarkan suaranya. Kita katakan lewat pujian ini bahwa kita terus mencintai Tuhan dari dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Jesus, 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 haleluya. Jesus, you are the one I love. Hallelujah. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Hallelujah. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. 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 Berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat roh-Mu Tuhan yang daripada Tuhan. Untuk kami terus belajar lewat firman Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terlebih adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan.
Tuhan yang memberikan mereka hati lebih taat dan setia sama Tuhan. Untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi mereka Bapa. Biar apa yang mereka dengarkan Tuhan, lewat firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga Tuhan mendukung dalam doa Kak Lisa Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan yang baru Tuhan turun di atas hidup Kak Lisa Bapa. Sehingga apa yang dia sampaikan seturut dan sekehendak Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Nah, minggu ini kakak mau membawakan tentang pikiran positif versus pikiran negatif. Nah, kakak Lisha mau mengajak adik-adik belajar nih dari seorang tokoh. Siapa ya kira-kira minggu ini? Munculin Kak PPT-nya. Nah, minggu ini kita mau belajar dari Sodom dan Gomora, yaitu si Lot. Lot itu tinggal di kota Sodom dan Gomora adik-adik. Nah, pada suatu hari nih adik-adik, next Kak. Nah, si Bapak Abraham ini didatangi sama dua malaikat dan Tuhan. Nah, Tuhan datang nih ke Abraham, kucuk. Hei Abraham, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu nih, gitu. Kalau orang-orang di Sodom dan Gomora itu adalah orang yang jahat. Nah, terus Abraham kaget. Waduh, iya sih, betul sih orang-orang di sana jahat-jahat semua. Tapi ada keponakan aku, namanya si Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora juga. Waduh, Abraham keinget tuh dia sama ponakannya dia si Lot. Nah, terus si Abraham bilang, Tuhan, gimana kalau di kota itu ada 50 orang yang benar? Apakah Tuhan masih akan memusnahkan orang-orang tersebut? Kata Tuhan, oh enggak deh kalau ada 50 orang. Nah, terus si Abrahamnya nggak yakin lagi nih. Aduh, jangan-jangan nggak ada 50 lagi. Coba deh 45 orang. Kalau 45 orang gimana Tuhan? Masih mau Tuhan musnahkan enggak kotanya? Kata Tuhan, oh kalau 45 ada orang benar, enggak aku musnahin deh. Sampai kalau ke 30 gimana Tuhan? Wah iya deh, kalau 30 orang yang benar enggak aku musnahin. Terus sampai 20 orang. Kalau 20 orang benar gimana Tuhan? Ya, kalau 20 orang benar tidak akan dimusnahkan kota Sodom dan Gomora. Nah, sampai yang terakhir, kalau 10 orang benar gimana Tuhan? Sampai Tuhan bilang, oke deh, minimal 10 orang yang benar mengingat Tuhan di kota Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan memusnahkan kota tersebut. Nah, setelah itu dikirimlah malaikat Tuhan, kedua orang malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora. Nah, di kota itu setelah kedua malaikat itu datang, si Lot itu menyambut kedua malaikat itu dengan sangat baik adik-adik. Dia mengajak kedua malaikat itu untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian diberikan makanan adik-adik. Si Lot itu sangat baik. Dia berbeda dari orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Dia menyambut orang dari luar kota itu untuk datang ke rumahnya dia. Dia berikan makanan, dia berikan tempat tinggal gitu adik-adik. Nah, tapi nih adik-adik, waktu mereka mau istirahat, tiba-tiba waduh, ada orang-orang jahat yang datang ke depan rumahnya si Lot. Diketok-ketok, Lot ayo keluar gitu. Iya, disuruh keluar. Lot cepet sini, bawa kedua orang itu keluar karena mereka mau jahatin kedua orang itu adik-adik. Nah, coba dipencet Kak. Terus si Lot bilang, aduh saudara-saudaraku, janganlah kalian berbuat jahat. Ya, kemudian tapi orang-orang itu masih marah-marah nih, masih mau narik kedua orang itu keluar dari rumahnya si Lot nih, mau dijahatin adik-adik. Tapi malaikat itu langsung buru-buru bikin kedua orang itu ke semua orang itu jadi kayak susah melihat gitu adik-adik. Akhirnya Lotnya ditarik ke dalam rumah lagi dan orang-orang itu gak jadi jahatin mereka adik-adik. Nah, setelah masuk, kedua malaikat itu bilang, ayo Lot, cepet benah-benahin barang-barang kamu ya, bawa semua isi rumahmu.
termasuk istri dan anak-anak kamu juga. Kita harus cepat-cepat kabur adik-adik. Karena di kota itu isinya orang jahat semua. Nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Semuanya pada jahat. Nah akhirnya kedua malaikat itu bilang, ayo cepat, kalian harus lari. Selamatkan diri kalian. Dan juga pas sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, tidak boleh berbelok ke belakang. Nggak boleh menengok ke belakang ya. Nah seperti itu perintahnya. Akhirnya mereka sekeluarga lari keluar dari kota itu adik-adik. Tapi ternyata pas lagi lari, istrinya tiba-tiba diklik. Istrinya tiba-tiba nengok ke belakang tuh adik-adik. Waduh, berubah deh tuh dia jadi tiang garam gara-gara tidak taat adik-adik. Nah hari ini apa sih yang mau kita pelajari dari si Lot? Kita mau belajar menjadi orang yang taat dan juga berbeda dari dunia ini adik-adik. Karena dunia ini tuh isinya kan ada orang-orang yang jahat ya. Kita tidak boleh menyontoh perilaku tersebut adik-adik. Kita harus sama seperti si Lot tuh. Dia dan keluarganya adalah orang-orang yang taat di satu kota itu adik-adik. Waduh, seluruhnya udah kacau balau. Makanya Tuhan menurunkan hujan api supaya kota itu musnah. Tetapi karena Lot itu orang yang baik, yang taat sama Tuhan, ya yang dekat sama Tuhan, jadinya dia diselamatkan adik-adik. Sama seperti kita di kehidupan sehari-hari adik-adik, kita juga diselamatkan karena perbuatan baik kita yang menyenangkan siapa? Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu punya pikiran yang positif ya. Kita juga mau belajar ya, tidak boleh seperti istrinya si Lot yang kepikiran, waduh di belakang ada apa tuh ya, kayaknya heboh-heboh nih di belakang. Akhirnya dia jadi gak taat, akhirnya dia berubah jadi tiang garam adik-adik. Aduh, kita pun sebagai manusia harus punya pikiran yang positif, harus jalan aja terus ke depan, gak usah ngeliat-ngeliat lagi deh yang di belakang-belakang tuh ada apa ya adik-adik. Kita harus selalu positive thinking. Nah satu lagi nih yang mau kita pelajari, kita itu harus seperti Bapak Abraham yang selalu mengingat saudaranya dimanapun kita berada. Ya, kalau saudara kita mau kena musibah, kita harus mendoakan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, aduh Tuhan, saudaraku nih sedang lagi ada masalah, bantulah dia Tuhan. Sama seperti kita, kalau teman kita sakit, kita doain ya. Aduh Tuhan, teman kita ada yang lagi sakit Tuhan. Ayo kita doain sama-sama. Seperti itu ya adik-adik ya. Siapa yang di sini mau belajar punya pikiran positif? Saya semuanya ya. Mulai hari ini kita harus belajar punya pikiran yang positif. Mantap. Nah ada ayat hafalan nih adik-adik. Ayo kita baca sama-sama yuk. Yuk di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kita mau belajar ya dari ayat ini ya adik-adik untuk selalu jaga hati dengan segala waspada. Jangan sampai yang negatif-negatif masuk gitu. Ya kayak tontonan negatif tidak boleh ya diizinkan masuk. Supaya kita punya kehidupan yang baik. Ayo siapa yang mau baca ayat hafalan? Ayo sini Cen-Cen ya nanti gantian. Ayo baca Amsal. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ayo siapa lagi? Ayo sini Cika. Wah luar biasa, ayo. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala waspadakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hebat. Ayo siapa lagi dong? Ayo sini Winnie. Ya nanti gantian ya.
Ntar nanti abis ini. Iya, ayo. Ayo. Amsal Tansa 4 ayat 23. Jaga hatimu. Dapat tulisannya waspada. Rasa. Nah, dari situlah rasa kehidupan. Amin. Ayat hafal 1. Al-Masal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dan setelah terbaca kebutuhannya. hebat. Ayo siapa lagi? Puji Tuhan. Siapa lagi? Ayo Sasa, ayo sini Sasa. Ayo Sasa baca. Amsal 1, 4, 3, hatimu 5, dengan 6, segala lalu kewaspadaan. segala Dari situlah lah terpancar ada kehidupan. apa? Yeay. Ada lagi nggak? Ayo, Vincent baca. Amsal. Amsal hafalan Amsal Oh iya. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeay. Sekarang Marvin. Eh? Marvin. Ayo. Ayo baca. Ayo baca. Ayo baca. Ayo baca dulu. Ayo baca sayang. Amsal. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeay. Ayo siapa lagi? Nih. Ayo Marvin. Ayo siapa lagi? Ada lagi nggak? Ayo William. Ayo William baca. Amsal 4 ayat 23. Mau? Jagalah hatimu dengan segala Tunggu ya. kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeay. Ini Kalisa. Ayo lagi. Si Kevin. Kevin. Ayo. Ayo Kevin baca. Amsal 4 Pasal 4 ayat 23. ayat 23. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan segala dengan segala kewaspadaan. kewaspadaan Karena karena dari situlah dari situlah terpancar terpancar kehidupan. kehidupan. Amin. Sini. Oke. Udah. Sini, Ada Kevin. lagi? Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi? Udah ya? Ya udah Kak Jun. Oke. Oke. Terima kasih Kalisa. Ya. Ya, teman-teman udah dengar firman Tuhan ya. Kita harus jaga pikiran kita, hati kita. Kita harus pikirkan yang baik. Tidak boleh yang buruk-buruk ya adik-adik ya. Seperti yang kita dengar hari ini, keluarga Abraham dan di dalam keluarga mereka itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Lot itu karena dia punya pikiran masih melihat ke belakang, waduh sayang sekali. Nah akhirnya dia menjadi tiang garam adik-adik. Nah jadi kita kalau Tuhan bilang kamu harus lakukan ini, kita lakukan. Jangan kita lakukan dengan setengah hati adik-adik, berat ya. Jadi kita terus berpikir dengan baik. Karena firman Tuhan bilang tadi, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam hati, pikiran kita, sikap kita terpancar apa yang kita lakukan. Orang melihat kehidupan kita benar apa tidak. Jadi dimanapun adik-adik berada, teman-teman semuanya berada, ayo kita menjadi anak Tuhan Yesus yang punya sikap yang baik, punya perbuatan yang baik di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, bahkan di gereja, bahkan juga di
di dalam keluarga kita. Nah, di papi mami kita harus dengar, kita taat. Seperti kita juga taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, setuju ya? Setuju. Mau nggak kita baca bareng-bareng ayat hafalannya? Tepuk tangan dulu dong. Oke Kak, munculkan Kak ayat hafalannya. Yuk, di Amsal 4 ayat 23 ya. Oke. Belum, tunggu ya. Kak Yusa, maju aja. Oke, di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Oke, Kak, kita nyanyikan lagu kiranya. Doa ya, Bes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang terus hidupkan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas ibadah-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya adik-adik kami di tempat ini sudah bertemu dengan Engkau pribadi, lepas pribadi Tuhan. Merasakan kasih, merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kembalikan Tuhan adik-adik kami di tempat ini minggu depan untuk bertemu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Dan Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang belum bisa hadir hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Dan Engkau yang kembalikan Tuhan mereka ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kami telah selesai Tuhan, kami mau menerima berkat yang terindah yang daripada-Mu. Mari adik-adik dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, pasukan-pasukan Kristus yang gagah perkasa. Amin. Yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua sudah terima berkat, sama-sama katakan Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.